beda nih. Ada 2 orang nih, kita bersaing nih. Iya nih Bu ya, apakah ada sesuatu yang istimewa? Iya, well hari ini teman-teman kita tidak seperti biasa, memang kita akan ada acara istimewa. Itu sebabnya Ibu Evi ada di sini dan dia akan sama-sama bersharing nih. Ya, hari ini kita akan melakukan acara sabda unboxing dengan cara yang sedikit berbeda. Semoga ini bisa menjadi satu variasi ya, untuk supaya kita nggak bosen. Oke. Ya, gimana nih Bu Evi? Sudah siap? Ya, biasanya kan saya menolong dari balik layar nih Bu ya. Nah sekarang di depan layar bisa menyapa para sahabat-sahabat semua. Harus siap membagikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita Bu. Iya, nah ini sebelum kita mulai nih, kita akan nyapa beberapa teman yang mungkin sudah mulai muncul di di Gila Live dari Sabda Resources. Siapa yang udah hadir ya? Iya, halo, saya mau ucapkan selamat datang kepada Mai. Ini juga selalu ikutan nih ya kalau Sabda Resources ada live. Itu lalu juga ada Ibu Indayani. Halo, selamat malam Ibu Indayani. Lalu ini juga ada, halo Kakak Ocha. Apa kabar nih Kak Ocha? Oh, tumben. Kayaknya udah lama aku nggak ketemu dengan Kakak Ocha. Klub Sabda, KBBS. KBBS Bu. Iya. Iya nih. Ya lalu ada juga Christian Eka, ini juga kita nggak asing lagi Bu. Ya. Lalu ada Pak Riki Santosa, halo selamat malam Pak Riki. Lalu ini ada juga rekan kita yang menjauh di sana, ada Pinkan, juga sudah ikut bergabung. Halo Pinkan. Iya. Well, kemungkinan akan lebih banyak lagi teman-teman yang akan hadir. Ya, tapi kita akan jelasin dulu ya. Mungkin ada teman-teman yang belum pernah ikut Sabda Unboxing. Ya, pertama saya mengucapkan selamat datang. Kalau saya belum kenal, mungkin selamat kenal juga. Oh iya. Oke. Nah, Sabda Unboxing adalah salah satu acara dari IG Live Sabda yang ingin mengupas tuntas salah satu produk Sabda yang banyak teman-teman yang mungkin ingin tahu gitu ya, supaya lebih kenal, dan kalau lebih kenal biasanya lebih sayang. Iya. Iya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan unboxing apa? Ada banyak yang sudah tahu nih kali ya, karena sudah membaca brosurnya. Nah, saya akan unbox dan hari ini kita akan lakukan e-bulletin digital ILSA. Nah, teman-teman, ini nanti perlu dijelasin ya, karena ini punya history yang panjang. Itu sebabnya hari ini saya ajak Ibu Evi untuk bergabung, sebenarnya bukan untuk wawancara nih, tapi untuk saling bernostalgia. Karena e-bulletin digital ILSA ini salah satu produk yang paling tua gitu ya, atau paling lama gitu, sudah berjaya di Sabda. Sampai hari ini produk ini masih ada dan juga masih banyak pelanggannya. Nah, karena itu kita akan unboxing ini untuk kita saling berbagi cerita nih, ceritanya karena ini nostalgia, untuk teman-teman tahu gimana sih dulu-dulunya gitu ya. Nah, tapi sebelum itu Ibu Evi akan buka dalam doa. Ya, mari sahabat Sabda kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur pada hari ini kami akan sharing tentang kasih-Mu yang luar biasa melalui pelayanan Sabda, yang salah satu pelayanan Sabda yang utama dahulu Tuhan untuk publikasi atau e-bulletin dari Yayasan Lembaga Sabda ini. Kami bersyukur biarlah semua sahabat Sabda yang mendengarkan bisa menikmati dan bisa semakin tahu bagaimana mereka dapat menggunakan publikasi atau bulletin ini Tuhan untuk memperlengkapi mereka dalam pelayanan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Evi dan teman-teman yang ada di rumah. Kalau ingin bergabung, silahkan mengisi komentar dan juga ikut bertanya atau ikut memberi tanggapan supaya lebih seru nih ya, supaya teman-teman bisa mengikuti dan sekaligus juga ikut info. Terutama nih tentang produk Sabda yang satu ini, Bulletin Digital ILSA, karena ini mungkin istilahnya, mungkin saya ceritain dulu deh. Iya Bu, karena e-bulletin ini sebenarnya menurut saya sih ya, istilahnya agak kurang tepat gitu, karena bulletin tuh kan kayak brosur kecil gitu ya, atau beberapa lembar gitu ya. Kalau bulletin kan mungkin nggak terlalu banyak. Sebenarnya mungkin yang lebih tepat adalah majalah elektronik.
dulu kita nyebutnya lebih banyak publikasi elektronik ya, karena kita melihat satu kebutuhan yang sangat besar di masyarakat Kristen ini untuk mereka mendapatkan bahan-bahan kekristenan yang bermutu. Nah, karena itu walaupun kita nyebutnya e-bulletin nih untuk membahasakan kita sekarang, tapi sebenarnya yang lebih tepat itu adalah majalah elektronik. Saudara pernah punya majalah kan ya? Mungkin sekarang udah nggak populer, majalahnya sudah majalah digital. Nah, ini adalah majalah digital. Nah, Sabda dulu sudah ikut terlibat sangat gencar sekali untuk menerbitkan majalah-majalah Kristen secara elektronik. Dulu kan apa-apa disebutnya elektronik gitu ya. Kayaknya ada depannya. Iya, apalagi zaman dulu kan belum terlalu populer ya. Tapi sekarang sudah berubah nih. Ada pergeseran penggunaan kata menjadi digital. Iya. Nah, Evi, karena dulu kan aku udah ikut Sabda kan lama banget tuh. Sejak awal gitu ya. Udah mengikutin. Jadi mungkin teman-teman diwakili oleh Ibu Evi, teman-teman akan tanya dulunya gimana sih kok Sabda bisa menerbitkan publikasi ini, dan apa tujuannya dan gimana caranya dan siapa yang terlibat. Nah, jadi sekarang akan berbalik peran nih. Ibu Evi yang akan tanya aku, nanti aku yang tanya Ibu Evi. Karena yang dulu aku tahu, tapi yang sekarang Ibu Evi yang tahu gitu. Jadi kita barteran ya. Iya. Oke, Evi, silahkan tanya ke aku apa saja. Tapi kalau aku nggak bisa jawab, ya nanti bisa dibantu. Kita dibantu melihat arsip-arsip dari situs-situs Yayasan Lembaga Sabda, karena udah banyak banget tuh arsipnya di sana. Oke? Iya. Ya benar Bu, saya harus tanya-tanya ke Bu Yulia karena publikasi ini ada sebelum saya ada. Maksudnya bukan sebelum saya lahir ya. Sebelum saya bergabung dengan Yayasan Lembaga Sabda. Saya tuh udah 20 tahun Yayasan Lembaga Sabda. Publikasi berapa tahun? Sabda udah usianya 28 Bu tahun ini. 28 ya. Gitu ya. Nanti kita akan lihat sebenarnya usia dari publikasi ini berapa tahun sih? Ya, gitu ya. Udah lama. Oke. Nah, itu saya mau tahu kan yang kita tahu kan pertama kali itu Yayasan Lembaga Sabda itu gencar dengan software Sabdanya ya Bu ya. Itu tentang Alkitab, tools Alkitab. Lalu gimana awalnya sampai bisa ada publikasi elektronik ini Bu? Ini kan sifatnya tadi majalah, bulletin gitu ya. Kok bisa dari software Alkitab masuk ke dalam pelayanan publikasi? Gimana tuh Bu? Ya, gini. Dulu kan ketika kita membuka Yayasan Lembaga Sabda, kita tuh nggak punya apa-apa kan, nggak punya kantor, nggak punya komputer, nggak punya perangkat-perangkat gitu ya. Tapi kita berdoa, banyak sekali kita berdoa, kita minta Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita dan juga menolong kita untuk setia menggunakan apa yang ada sehingga kita tetap terus bisa melangsungkan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan. Nah, anehnya nih, kita nggak punya apa-apa tapi kita punya buku banyak banget. Nah itu harta yang paling besar yang dulu pertama kali dimiliki Sabda adalah buku. Kita nggak punya yang lain, tetapi kita punya buku banyak banget gitu ya. Jadi kita nih pengurus Sabda dan juga saya dan keluarga, kita tuh senang banget baca buku sehingga kita tuh koleksi bukunya tuh lumayan banyak banget. Kalau beli buku tuh enggak eman-eman lah pokoknya gitu ya. Nah, ketika kita bergabung bersama-sama menjalankan pelayanan Sabda dengan beberapa teman-teman anak-anak Tuhan ya, lalu kita mulai melihat, aduh di Indonesia ini masih miskin banget bahan gitu. Jadi ketika kita sudah menyediakan, sudah mulai menggarap gitu ya, software Alkitab Sabda, software itu juga banyak loh bukunya. Kita hampir selama 4 tahun lebih ya, kerjaan kita yang paling utama untuk administrasi itu ngetik. Wah, ngetik banyak banget. Sekarang di software Sabda sudah ada 250 buku lebih gitu ya. Nah, kita melihat itu kalau dipakai dengan software Sabda. Nah, ketika kita melihat kebutuhan bahan yang sangat penting di Sabda, yang sudah dimiliki Sabda dan bagaimana kita berbagi, nah mulailah kita terpikir. Nah, saat itu sebenarnya sebelum itu mulai kedatangan internet tuh, kita tuh sebenarnya udah mikir lama gitu, cuman gimana caranya gitu ya. Tetapi ketika 97 Tuhan izinkan
internet itu masuk ke Indonesia dan bisa dipakai oleh orang awam gitu, maksudnya bukan oleh pemerintah. Kalau pemerintah dan bank itu kayaknya udah pakai lama deh. Tapi kalau untuk masyarakat umum bisa menerima pelayanan internet tuh tahun 97. Nah, saat itu kita mulai melihat nih ada pergerakan di dalam pelayanan Kristen internasional, dan termasuk juga beberapa teman Indonesia yang ada di luar negeri, mereka mulai gencar tuh. Dan Sabda adalah salah satu, karena kita di Solo nih, di kota yang kecil banget gitu ya, nggak seperti di Jakarta. Kita nunggu sampai internet tuh, provider internet tuh masuk ke Solo. Wah, ketika masuk tuh senang banget, dan kita ikut dalam salah satu provider yang ada di Solo, di Solonet waktu itu. Solonet, masih ingat. Nah, kita tuh sampai punya account yang pertama loh, kita yang antri. Dan kita dapat account yang pertama untuk paling tidak 5 account pertama untuk memulai berlangganan internet. Nah, mulai itu kita mulai menjajaki ini apa saja yang ada. Nah, kemudian kita bergerak dan juga kita melihat di luar negeri juga sudah mulai menyediakan bekerja sama dengan pelayanan-pelayanan di Indonesia, menyediakan semacam services gitu ya untuk pelayanan aku nggak tahu deh, karena aku nggak tahu sebutannya. Tetapi itu yang menyediakan infrastruktur untuk orang Indonesia tuh bisa menyediakan tempat milis-milis. Ya, mailing list waktu itu, milis-milis, dan juga forum-forum diskusi gitu. Nah, saat itu kita dengan bantuan banyak teman gitu ya, akhirnya kita mendapatkan pelayanan dari exi.org. Nah, itu pelayanan MAF, itu Missionary Affiliation Fellowship gitu ya, yang dulu mungkin pusatnya ada di Papua, saya lupa betul. Tapi itu satu pelayanan yang sangat bagus dengan power yang sangat baik. Nah, kita mendapatkan pelayanan gratis loh mereka. Nah, sejak itu kita punya mailing list banyak sekali, 1, 2, 3, dan kita bekerja sama dengan banyak gereja, termasuk Cyber GKI, kemudian ada juga beberapa yang lain ya, yang sama-sama berjuang untuk memasuki satu ladang pelayanan baru. Nah, setelah kita punya mailing list dan kita juga melihat ada buletin-buletin elektronik yang mulai disebarkan di dunia internet, nah kita melihat itu satu kesempatan yang bagus banget gitu. Nah, mulailah kita melihat gimana caranya, karena kan kita butuh bahan-bahan. Akhirnya kita kerjasama dengan beberapa yayasan lain, karena itu yang aku senang dengan Sabda ya, dari awal kita sudah bekerja sama dengan orang lain. Sejak awal Sabda berdiri, nggak pernah kita tuh sendiri gitu ya. Nah, ada beberapa yayasan yang langsung kita gabung bersama-sama tuh. Salah satunya dari Renungan Harian, Yayasan Gloria. Nah, kita ikut membagikan renungan harian yang mereka terbitkan secara rutin. Lalu kita juga kerjasama dengan PPA, dulu namanya PPA ya, sekarang namanya Scripture Union Indonesia. Itu mereka juga punya renungan santapan harian yang juga disebarkan secara luas ke pelanggan. Nah, karena itu kita memberikan diri untuk bisa menjadi infrastruktur dari mereka, sehingga 2 publikasi ini menjadi publikasi yang paling tua di Sabda. Nah, karena itu hari ini sebenarnya kita itu salah satu acara yang sangat membuka hati. Itu adalah karena ulang tahun. Iya, ulang tahun 25 tahun publikasi untuk publikasi SH dan MH. Nah, inilah acara yang bagi kami yang melihat ke belakang, aduh Tuhan tuh luar biasa, Tuhan tuh sangat indah gitu ya. Nah, sejak itu kita berlomba-lomba untuk menyediakan, berlomba bukan berlomba dengan orang lain, ini berlomba dengan kita sendiri gitu ya. Karena mulai bermunculan publikasi Sabda dari tahun 1997 ketika internet masuk tuh, sampai kira-kira tahun 2000-an, wah terus menerus tuh publikasi muncul bertubi-tubi. Nah, mungkin di FB sudah mengumpulkan nih arsip atau informasi publikasi yang pernah muncul di Sabda, banyak banget. Ini bisa dilihat di daftarnya, sahabat Sabda semua ya. Jadi tahun 97 ini sebenarnya nggak cuma FHSH Bu, ada yang paling menyenangkan itu adalah
publikasi humor. Itu tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena di Sabda ada banyak sekali bahan-bahan atau buku-buku humor dan humor bersih, humor Kristen. Iya, jauh dari unsur sara gitu ya, dan hal-hal yang isinya bullying dan sebagainya enggak ya. Jadi humor dilengkapi dengan ayat, biasa dipakai untuk ilustrasi juga, dan juga ada Cyber DKI gitu ya. Lalu tahun 98 ini ada Ejemi ya. Itu salah satu publikasi yang kita paling inginkan terjadi karena itu publikasi misi. Di Indonesia susah sekali mendapatkan bahan-bahan misi, dan kita di Sabda punya banyak sekali bahan-bahan misi. Ya, dan waktu itu Jemi salah satu publikasi dengan pelanggan yang paling banyak, Bu, ya, pada saat itu. Lalu ada ICW ya, Indonesian Christian. YBA itu dari Yagina kalau saya nggak salah, cuman itu apa dari kerjasama dengan mitra juga, jadi bukan bahannya tidak dari Sabda, Bu. Itu. Lalu ada Indonesian Christian Web Watch. Jadi waktu itu kan situs, tahun ini kan situs sudah mulai masuk tuh, dan semakin banyak link-link, dan orang Indonesia tuh belum banyak tahu situs-situs yang paling bagus untuk pelayanan. Jadi kita bikinkan kayak semacam directory. Semacam kayak buku telepon gitu ya, tapi ini buku situs, bukan buku telepon. Jadi di dalamnya tuh kita menyebarkan banyak sekali informasi untuk mereka bisa tahu situs-situs Kristen mana yang ada di Indonesia. Karena kalau nggak gitu, situs-situs itu cepat mati karena nggak ada pengunjungnya. Iya, betul. Nah, kita yang membantu sehingga waktu itu tuh kayak jamur yang bertumbuhan di musim hujan, situs di mana-mana muncul. Walaupun sekarang mungkin sudah nggak ada lagi. Karena waktu itu mesin pencarian juga belum secanggih sekarang kan, Bu. Belum ada Google. Jadi ini sangat menolong. Nah, setelah itu mulai hampir setiap tahun kita keluar nih publikasi-publikasi baru, Reform, Bina Anak, bahkan ini STT Jeffrey di Makassar juga menerbitkan berita mereka menggunakan fasilitas infrastruktur dari EXI tadi itu ya, Bu ya. Itu. Mereka titip karena mereka nggak punya teknologinya dan Sabda punya teknologinya, jadi mereka nitip ke Sabda untuk bisa disebarkan ke pelanggan-pelanggan mereka. Lalu 2001 ada kalender jaringan doa, konsel, ini 40 hari doa, penulis berita Ilsa. Tahun 2005 itu bahkan ada sampai 3 publikasi dalam 1 tahun muncul baru. Lalu next juga ini 2006 ada 2, 2007 gitu ya, sampai akhirnya tahun 2019 kita menerbitkan publikasi kita yang terbaru yaitu Suara Sabda gitu ya, sampai sekarang. Nah, arsip-arsipnya semua, arsip-arsip untuk semua publikasi ini ya, sejak tahun 97 ada di situs sabda.org/publikasi. Jadi tidak ada yang hilang ya, semuanya lengkap ada di sini, harta karun yang luar biasa ya. Silakan sahabat Sabda bisa mengaksesnya. Itu salah satu kelebihan dari Sabda, kita selalu mengarsip apa saja sampai penuh gudangnya. Ini, Bu. Bentuknya itu digital, jadi nggak menemukan tempat ya. Ini ada komentar nih dari beberapa, dari Eva Sulistia 740. Selamat ulang tahun ke-25 atas waktu yang diberikan Sabda. Bukan ulang tahun Sabda ya, Bu, tapi ini ulang tahun publikasi. Salah satu produk dari Yayasan Bakar Sabda yang usianya sudah cukup tua, 25 tahun. Kemudian ada dari Bu Anita. Nih Bu Anita tuh peserta Sabda MLC juga. Peserta Sabda MLC dan juga peserta unboxing yang paling rajin. Wah, bagus kalau humor dikeluarkan lagi. Masih Bu. Nanti kita bocorin, kita keluarin di mana. Ini ada Ibu Titi. Selamat ulang tahun publikasi ERH dan SH terus menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka juga setia nih. Dari Yayasan Gloria dan juga sekarang namanya Yayasan Scripture Union Indonesia. Mereka sampai hari ini, dari dulu sampai sekarang, masih menerbitkan renungan-renungan yang bermutu. Puji Tuhan. Ini ada Kakak Ocha. Tuhan baik, selamat ulang tahun ESH dan ELH. Thank you Bu Ocha. Wah, ini nanti kalau teman-teman mau akses bisa ya? Bisa. Alamatnya di mana nih? Kalau mau mengakses untuk publikasi ya, semua arsip publikasi ada di sabda.org/publikasi. Gampang banget ya. Atau masuk aja ke sabda.org. Di halaman depan itu nanti isinya juga akan mengarahkan ke bahan-bahan publikasi yang kita miliki. Ini tapi kita nggak akan cerita nostalgia aja ya. Ini memang arsip
banyak dari publikasi ini muncul pada saat itu dan kita tuh hampir separuh dari staf kita itu benar-benar fokus mengerjakan itu. Jadi publikasi ini itu salah satu produk yang sangat menyedot terlalu banyak staf, karena bayangin aja kalau kita punya waktu itu berapa ya? 11 lebih publikasi lebih 20 lebih. Dulu tuh kita punya 20 publikasi. Waktu saya masuk itu udah 20 lebih. Kalau menerbitkan satu majalah itu stafnya kira-kira berapa nih? Bisa banyak kan kalau majalah printing ya, kalau cetak. Nah ini digital mungkin kurang, sudah tidak terlalu banyak kalau itu digital. Tapi 20 publikasi, bayangin aja berapa puluh orang yang harus dikerahkan untuk mengerjakan publikasi itu. Nah, dengan berkembangnya teknologi, dengan berjalannya waktu, nah, Evi mulai masuk. Nah, ketika Evi mulai masuk, publikasi itu masih sangat aktif banget. Mulai tahun berapa itu kamu lihat publikasi ini mulai mulai terengah-engah gitu, mulai terengah-engah itu ketika masuk tahun 2015-an ke atas lah gitu. Itu ya. Jadi kita sudah mulai, walaupun kita masih terus mengeluarkan beberapa publikasi baru gitu ya. Cuman beberapa cara untuk kita menerbitkan publikasi itu mulai kita sesuaikan, karena dulu Bu, ketika saya baru masuk pertama itu publikasi itu ada yang terbit setiap hari. Ada yang terbit setiap minggu. Bayar benar-benar minta ampun. Dan satu publikasi itu bukan cuma 1-2 lembar loh, bukan 1-2 halaman. Kalau di print itu satu publikasi ada yang sampai 14, 15, bahkan ada yang sampai 20. Iya. Banyak banget itu kayak Ejini, kemudian Bina Anak itu panjang-panjang, itu di dalamnya ada 4 artikel, ada pokoknya banyak banget. Jadi mulai tahun 2015 kita adakan penyesuaian dengan pengurangan waktu terbit gitu ya, karena memang publikasi kita sudah semakin banyak, sampai akhirnya ada penyesuaian paling baru lagi yaitu tahun 2019. 2019. Ya, itu. Ini cukup drastis. Ya. 2019 ini kita melihat ada banyak alasan tuh. Evi sudah ikut lama di Sabda, ikut terlibat dalam publikasi juga. Saya di satu pihak juga mulai fokus untuk hal-hal lain gitu ya. Nah, mulailah perubahan. Gimana tuh Evi? Ceritakan perubahan itu. Iya, jadi sekitar tahun 2015-2016 kita sendiri sudah, kan kita setiap tahun ada raker nih ya Bu ya, dan ke dalam raker itu kita selalu mengevaluasi publikasi itu biasa menjadi porsi yang cukup besar juga untuk laporan, tetapi kita melihat ada mulai penurunan tren juga untuk pengguna email, karena memang sudah mulai bermunculan situs-situs, lalu saat itu app juga sudah mulai merajai kan mulai tahun 2015-2016. Teknologi terus banget berkembang dan itu semakin pesat ya, semakin cepat sekali. Dan email sudah mulai ditinggalkan, itu yang pertama. Lalu memang kita sudah merasakan SDM kita terlalu banyak yang tersedot untuk pelayanan publikasi, padahal pelayanan kita tuh cukup banyak gitu ya, dan harus mengarahkan banyak tenaga juga kepada pelayanan-pelayanan yang lain. Sampai akhirnya kita bergumul ya, dengan berat hati kita putuskan untuk 11 publikasi dari Yayasan Lembaga Sabda harus kita jadikan satu. Di merger ya. Itu saya masih merinding lumayan sedih juga sebenarnya ya ketika banyak banget yang sedih, bukan cuma happy ya. Kita membuat keputusan yang cukup berani, tapi pada saat yang sama kita tahu mungkin sudah waktunya kita punya fokus-fokus yang lain, karena pelayanan teknologi, maksudnya pelayanan digital itu berkembang cepat banget gitu. Mulai banyak platform-platform baru, mulai banyak konten-konten yang harus dikemas dengan cara baru, platform yang lebih cocok dengan teknologi yang sekarang. Ya akhirnya kita say goodbye untuk 11 publikasi. Tapi bukan berarti kita tinggalkan. Oh tidak. Karena kita menyatukan semua publikasi, 11 publikasi itu dalam namanya publikasi Suara Sabda. Nah, teman-teman siapa yang sudah berlangganan Suara Sabda? Kalau belum, silakan berlangganan. Ini majalah Insight yang sangat kaya dengan isi dan sangat bermutu dan sangat alkitabiah. Dan kalau berlangganan, saudara tinggal memberikan email saja. Iya caranya. Bisa tinggal langsung kirim email saja ke berlangganan@sabda.org. Gampang alamatnya ya, berlangganan@sabda.org. Ya, nanti teman-teman sahabat Sabda juga akan mendapatkan lewat email secara gratis
sebulan 2 kali ya, sebulan 2 kali dengan isi yang publikasi kita dari Ebina Anak, Reform, Doa ya yang dulu pernah ada itu akan bergantian diselang-seling oleh redaksi untuk tetap ditampung di dalam Suara Sabda tersebut. Itu jadi malah lebih asik loh, lebih karena asik. Satu majalah itu kan biasanya ada kolom-kolom ya. Ini ada kolom anak, pelayanan anak, ada kolom konseling, ada kolom macam-macam gitu. Jadi itu di dalam satu majalah itu ada banyak topik yang bisa didapatkan dan tidak jadi membosankan karena sekarang nggak hanya teks aja Bu ya. Oke. Ada grafisnya, ada medianya dan sebagainya di dalam Suara Sabda. Kalau dulu teks doang. Bukannya teks doang, pakai plain, apa namanya, pakai font yang sangat-sangat kuno. Ya oke. Jadi sekarang nih gimana nih? Kalau teman-teman yang lain pengen tahu nih di Sabda, apakah hanya ada Suara Sabda? Oh tidak ya, jadi dari tadi yang sudah kita sebutkan, ya memang 11 publikasi harus di-merge jadi satu, dan beberapa publikasi seiring perkembangan zaman juga harus kita tinggalkan ya, terutama ada beberapa mitra juga sudah tidak bisa melanjutkan untuk publikasinya. Kita sekarang hanya ada beberapa ya, saat ini ada PA21, ini publikasi untuk pemahaman Alkitab ya, abad 21. Terbitnya sebulan sekali setiap akhir bulan biasanya. Lalu juga ada IT for God ya, ini juga terbitnya 1 bulan sekali. Jadi berita-berita tentang pelayanan digital, perkembangan teknologi untuk pelayanan ada di IT for God. Lalu ada kalender doa Sabda, ini juga terbit setiap seminggu sekali ya, bisa berdoa, dan ini publikasi doa-doa ini adalah publikasi yang sangat selalu dinantikan oleh pelanggan. Jadi masih sangat banyak. Lalu ada open karena doors. Mereka bisa pakai itu di gereja masing-masing ya, khususnya untuk persekutuan doa, persekutuan atau gereja, mereka bisa pakai. Lalu ada doa juga, ini open doors, ini dari mitra kita juga Bu, ini masih terus berjalan, sudah cukup lama juga, dan masih tetap ERH dan ESH tetap setia. Mau langganan? Ya silahkan, boleh nanti langsung ke berlangganan Sabda.org saja semua. Lalu ada juga 40 hari doa, ini terbitnya malah setahun sekali aja ketika bulan doa Ramadan keluar gitu ya. Jadi masih ada publikasi yang bisa sahabat-sahabat ikuti. Ada satu lagi yang lupa. Apa Bu? Berita Ilsa. Oh iya, Berita Ilsa. Jadi setiap sebulan sekali terbitnya ya, biasanya di awal bulan juga. Jadi silahkan masih bisa berlangganan publikasi Ilsa, tetapi dengan tidak cara yang lama, kita gunakan cara-cara yang baru, dan ini tidak hanya bisa diakses lewat email Bu, ya, bisa diakses juga lewat media-media sosial dari Yayasan Lembaga Sabda. Kalau saudara mau langganan tanpa harus membuka email juga bisa. Ikut saja atau follow aja medsos-medsos Ilsa, dan saudara bisa mendapatkan majalah-majalah ini. Sabda Resources selalu ya akan menampilkan untuk beberapa publikasi Yayasan Lembaga Sabda yang muncul ini, seperti ada kalender doa Sabda ya, dia akan keluar juga. Nanti ada Suara Sabda setiap kali terbit juga akan tampil di Sabda Resources. Kalau PA21 itu ada di Ayo PA ya, kalau Berita Ilsa itu ada di IG Sabda_Ilsa gitu. Jadi kalau saudara memfollow semua medsos Ilsa, akan semuanya dapat. Semua dapat publikasinya. Jadi kalau kok email saya nggak pakai email, nggak masalah ya, lewat situs bisa, lewat media sosial juga bisa. Ya, ini teman-teman yang lama-lama pengen tahu nih, Evi, apakah orang-orang tuh senang dengan publikasi-publikasi yang kita terbitkan? Ada testimoninya nggak? Ada, dari dulu. Ini saya malah ngumpulin testimoni yang dulu-dulu nih. Yang kuno-kuno, yang dulu masih sama sih sebenarnya, karena rata-rata sudah juga seperti ini ya. Jadi ini dulu untuk pelanggan Ebina Anak kalau saya nggak salah ya. Terima kasih untuk kiriman edisinya. Saya sudah mengirimkannya kepada rekan-rekan saya yang membutuhkan. Maju terus pelayanan Anda. Lalu ada juga ini ya, dari Ejemi nih Bu ya. Sangat berterima kasih karena lewat artikel yang saat itu diterbitkan sangat menguatkan tentang misi dalam hidupnya gitu ya. Dan waktu itu dia juga penasaran kenapa saya bisa tiba-tiba dapat jurnal ini, karena kadang-kadang para pelanggan itu didaftarkan oleh temannya. Jadi ketika mereka nggak ngerti bisa dapat ini, dan mereka sangat bersyukur ini ya. Lalu sangat bersyukur kepada Tuhan juga karena bisa mendapatkan publikasi-publikasi ini. Next tadi ada ya. Lalu juga bersyukur karena jerih payah untuk mengerjakan publikasi ini juga sangat memberkati mereka gitu. Jadi banyak banget ya yang memberikan testimoni. Senang sekali teman-teman bisa mendapatkan berkat yang besar, dan sampai hari ini juga bisa mendapatkan berkat
dari publikasi elektronik atau publikasi digital Yayasan Lembaga Sabda. Jadi sampai hari ini kita nggak give up ya, kita masih ada, masih cukup banyak. Jadi silakan berlangganan. Nah, Evi, gimana rencana ke depannya nih? Iya, rencana ke depannya ya dengan publikasi-publikasi ini, seperti sebenarnya waktu di awal kita membuat buletin publikasi Sabda, kita selalu memikirkan masa depan gitu ya. Tidak hanya untuk saat itu, kita memikirkan ke depannya. Jadi untuk publikasi-publikasi saat ini ya, walaupun tadi sudah kita lihat ada di media sosial, kita juga akan terus mengembangkan. Seperti halnya tadi kita sudah bisa mengakses juga publikasi lewat bot ya. Jadi untuk kados, lalu untuk RH, SH, humor tadi Anita tanya kan, humor itu sekarang bisa didapatkan lewat bot Sabda Bot, tinggal subscribe aja humor, akan mendapatkan humor setiap hari lewat chat Telegram kita. Nah itu nggak usah pakai email ya? Nggak usah, malah lebih canggih ya, chattingan. Tapi harus punya Telegram. Ya, nah jadi harapan kedepannya publikasi ini bisa semakin relevan dengan perkembangan teknologi gitu ya. Walaupun mungkin cara pelayanannya apapun yang kita berikan juga tidak berubah ya, tetapi relevansi untuk mengikuti teknologi bertambah. Lalu kerinduan kita juga ya untuk publikasi ini dari teks ya, kita akan punya semakin banyak bahan media ya, bahan-bahan atau teks dan media ya. Jadi kita terus mengembangkan derivatif untuk publikasi ini. Begitu sih Bu. Jadi ya terus tolong doakan supaya bahan-bahan publikasi yang saat ini masih ada ya dapat dipakai lebih luas lagi oleh pengguna Sabda ya, oleh sahabat Sabda. Bahan-bahan ini bisa menjadi mitra partner pelayanan bagi sahabat Sabda semua untuk memperlengkapi tubuh Kristus dan bisa menjadi bahan yang dapat dipakai untuk terus memperlengkapi kita dalam pelayanan. Itu sih Bu. Wah, kalau cerita tentang nostalgia publikasi itu banyak banget sebenarnya, cerita-cerita di belakang layar yang aneh, yang lucu, yang mengerikan. Well, nggak mengerikan sih, tapi maksudnya yang mendebarkan hati dan juga menyukakan hati banyak gitu ya. Nah, ini ada beberapa tanggapan nih, Bu Evi. Selamat ulang tahun publikasi Sabda sudah kayaknya tadi ya. Banyak materi yang bisa dibaca, dipelajari, sangat memberkati. Kemudian dari Eva, Ibu Eva, mantap, terus melangkah dan terus menjadi berkat. Amin. Nah ini ada pertanyaan ini dari Sanrena 08. Jika saya ingin menggunakan renungan Sabda, misalnya ERH, SH, untuk saya upload kembali ke YouTube, apakah boleh? Ada aturannya nih. Oke, Bu Evi tahu aturannya. Ya, aturannya yang pertama adalah ini adalah bahan dari mitra kami. Sehingga segala bentuk perizinan untuk menggunakan kembali bahan-bahan ini ada di dalam untuk ERH itu kepada pihak Gloria atau pihak Renungan Harian, lalu untuk ESH itu kepada pihak Scripture Union Indonesia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebenarnya untuk bahan-bahan YouTube dari Gloria maupun ESH ini, dari ERH maupun ESH ini sudah dibuat sendiri oleh mitra kami ya. Jadi sudah ada. Ya, jadi saya nggak tahu Sanrena. Ibu. Ya. Jadi kita untuk penggunaan YouTube-nya dan mungkin bisa bekerja sama atau menanyakan kepada pihak mitra kami atau bisa dijadikan playlist di dalam YouTube Bapak Ibu Saudara sekalian. Atau mungkin mereka menginginkan itu untuk direkam dan dipasang di YouTube. Silakan kontak Bu dengan Yayasan Gloria dan Scripture Union Indonesia. Mereka akan menjelaskan lebih lengkap daripada kami. Iya. Oke, wah, ini waktunya udah lewat nih Bu Evi. Nggak terasa ya. Boleh lagi 1 jam lagi ya Bu? Oh iya. Nanti kapan-kapan kita muncul lagi dengan yang baru ya, publikasi yang baru ya, kreatifnya. Maksudnya menolong teman-teman gimana bisa mengembangkan sebuah publikasi digital untuk bisa masuk ke dunia medsos gitu ya. Karena banyak banget tuh gereja-gereja yang punya medsos tapi kadang tidak punya konten. Nah, bahan di Sabda tuh bejibun banyak banget gitu ya. Jadi silakan kontak Sabda jika saudara ingin memakai beberapa konten-konten yang bukan dari mitra ya. Kalau mitra pergi ke mitra, tapi ada juga yang asli dari Sabda sendiri. Nah, saudara silakan kontak kami. Nah, terima kasih banyak nih Bu Evi yang sudah menemani saya bernostalgia pada malam hari ini. Terima kasih juga Bu sudah cerita. Sabda dulu. Iya, jadi kangen tuh lihat memikirkan lagi publikasi Sabda. Ya, tapi bersyukur sekarang publikasi Sabda sudah transformasi? Iya, transformasi menjadi publikasi yang lebih visual, lebih menarik, lebih engage dengan orang.
Nah, semoga teman-teman bisa menikmati ya. Silakan follow semua medsos Ilsa, karena medsos Sabda ya. Karena semua bahan-bahan publikasi kami itu kami juga produk atau distribusikan juga. Iya, kita hasilkan ulang untuk konten-konten medsos. Iya. Oke, terima kasih banyak teman-teman juga yang sudah memberikan pertanyaan dan juga yang sudah memberikan tanggapan, terutama ucapan selamat ulang tahun ya. Terima kasih banyak. Ya, kita harus pasang lilin ini. Iya, untuk 25 tahun. Lilin visual. Ya, untuk teman-teman dari Gloria dan juga Scripture Indonesia, saya ingin mengucapkan selamat untuk bertahan selama 25 tahun menerbitkan lebih ya. Tapi maksudnya digitalnya Bu, yang dibagikan lewat Lembaga Sabda dan sangat setia bermitra bersama Sabda. Iya, thank you so much. Ya. Oke, kita akan segera undur karena waktu yang tidak mengizinkan. Jadi kita akan berdoa dan saya ingin semua teman-teman yang menonton kami IJ Live malam hari ini ikut berdoa, terutama untuk karya satu publikasi digital yang terus-menerus Sabda produksi untuk menjadi berkat bagi masyarakat Kristen Indonesia. Nah, saya ingin kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan yang terus menolong kami sehingga Engkau memberikan bahan-bahan yang luar biasa untuk bisa diakses oleh masyarakat Kristen Indonesia. Kami bersyukur Engkau juga menolong Yayasan Baga Sabda dan memakai Yayasan Baga Sabda untuk menjadi saluran berkat bagi firman-Mu, bagi materi-materi bahan yang memperkaya kerohanian jemaat Tuhan di seluruh Indonesia. Tuhan, kami bersyukur selama lebih dari 25 tahun ini Sabda boleh ada, dan selama 25 tahun kami boleh menerbitkan publikasi kami, dan kiranya Tuhan terus berkati, biarlah itu menjadi satu celebration untuk kebaikan Tuhan bagi masyarakat Indonesia yang boleh menikmati bahan secara berlimpah. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan setiap publikasi ke dalam tangan Tuhan, juga yang sampai hari ini atau bahkan arsip-arsipnya Tuhan masih pakai sampai hari ini, dan kiranya kami terus mengucap syukur atas kesempatan kami boleh melayani Tuhan melalui publikasi digital yang kami terbitkan. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu juga malam hari ini untuk semua peserta yang hadir, kiranya Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, terusan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih untuk kehadirannya. Sampai jumpa next week. Ya, sampai Jumat Kamis yang akan datang dan kita akan membahas satu pelayanan istimewa. Wah, istimewa lagi nih Bu. Oh, sangat istimewa. Setiap unboxing selalu istimewa. Kita akan mengundang teman-teman yang punya pelayanan untuk tunarungu, karena kami akan menyajikan satu produk dari Yayasan Baga Sabda yang dikemas dengan sedemikian rupa untuk pelayanan tunarungu. dev.sabda.org. Ya, sampai minggu depan.